Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mercosur akan membahas tentang eh, studi kasus ASEAN dan Timor Leste yang dibuat oleh saya Yeskel Purba dengan NPM 21044010103. Saya Yunike Zevanya dengan NPM 210440177. Saya Riando Air Tepu 210440121. Sebelum membahas mengenai studi kasus Timor Leste dan ASEAN, kami akan membahas tentang sejarah ASEAN terlebih dahulu, tentang bagaimana ASEAN terbentuk. ASEAN terbentuk pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dengan 5 negara sebagai inisiator awal, yakni Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia. ASEAN ini terbentuk karena negara-negara awal ini memiliki persepsi tentang mereka yang sama-sama memiliki latar belakang dan sejarah yang mirip-mirip. Kesamaan latar belakang dan sejarah mereka terletak pada kawasan dari mereka. Mereka sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kesamaan selanjutnya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat. Lalu mereka ini juga memiliki kesamaan kepentingan, yaitu untuk mencegah pengaruh yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu yang sedang berlomba-lomba untuk menanamkan pengaruh di Asia Tenggara. Kemudian mereka juga memiliki kesamaan pada kebudayaan, yakni Melayu Austronesia. Mereka juga memiliki kepentingan dalam menangani berbagai permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Dari 5 kesamaan latar belakang, sejarah, dan kepentingan, mereka ini memutuskan untuk bekerja sama, negara-negara awal ini. Kemudian terbentuknya ASEAN ini juga karena adanya strategi untuk menghadapi guncangan internal dan eksternal. Jadi ASEAN ini sebagai bentuk stabilitas dan perdamaian mereka nih. Guncangan ini terjadi di internal, yakni Mapilindo dan ASA sebagai contohnya. Mapilindo ini merupakan badan Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang pada saat itu mereka khusus menangani tentang konflik antara Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada ASA, yakni Association of Southeast Asia, sebagai perlindungan karena paham komunisme ini dirasa sudah menyebar di Vietnam Utara. Nah, karena ada guncangan-guncangan internal seperti ini tentang paham dan lain sebagainya, maka negara-negara pendiri ASEAN ini ingin membuat sebuah upaya proteksionisme kepada mereka. Situasi eksternal juga membuat mereka membentuk ASEAN, seperti situasi Perang Dingin yang membawa 2 power besar, yakni Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, yang pada saat itu memberikan dampak secara tidak langsung terhadap stabilitas keamanan negara-negara di Asia Tenggara ini. Dengan itu, ASEAN ini dibentuk sebagai bentuk proteksionisme juga terhadap guncangan-guncangan yang terjadi di eksternal. ASEAN ini dibentuk juga untuk negara-negara di Asia Tenggara dengan beberapa syarat atau prinsip-prinsip dalam membership-nya, yakni yang pertama, anggota-anggota yang ingin masuk ke dalam ASEAN ini harus berlokasi di Asia Tenggara karena merupakan organisasi regional Asia Tenggara, mendapat pengakuan oleh negara lain, menyetujui untuk terikat dan memenuhi ketentuan Piagam ASEAN sebagai basis atau dasar pelaksanaan dari ASEAN ini. Kemudian juga kemampuan dan kemauan untuk melaksanaan kewajiban keanggotaan. Dengan syarat-syarat ini, negara-negara yang ingin bergabung dapat bergabung ke dalam ASEAN. Yang selanjutnya akan dijelaskan regionalisasi ASEAN, di mana terdapat 2, yakni ekonomi dan politik integration. Pada yang pertama, ASEAN Economic Community, di mana ASEAN Community ini ataupun MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan program ASEAN yang mengintegrasi penuh ekonomi di ASEAN. Terdapat 5 karakteristik, yakni ekonomi yang terpadu dan terintegrasi, ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis, peningkatan konektivitas kerjasama sektoral, ASEAN yang berdaya tahan, inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat. Lalu yang terakhir adalah ASEAN yang global. Lalu yang kedua pada tahun 1993, Commodity Effective Preferential Tariff, di mana ASEAN mengeluarkan janji atau kerjasama
di bidang ekspor impor komoditi antar anggota, di mana diterapkan tarif yang di mana paling rendah 0% dan paling tinggi 5% di barang-barang yang diperdagangkan di ASEAN. Lalu pada 2003 yakni ASEAN Free Trade Area, di mana ASEAN berharap ingin menerapkan tidak adanya tarif di ASEAN, namun ternyata pada program itu gagal. Lalu pada bidang politik, yang pertama 1967 Bangkok Declaration, di mana ini merupakan cikal bakal terjadinya ASEAN atau terbentuknya ASEAN, di mana terkumpulnya 5 negara, 5 pemimpin yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Selanjutnya 1971 ASEAN menetapkan di Kuala Lumpur bahwa negara Asia Tenggara merupakan zona damai, bebas, dan netral dari pengaruh-pengaruh luar. Lalu 1976 di mana ini merupakan summit atau konferensi tingkat tinggi pertama yang dilakukan oleh ASEAN, di mana terdapat 2 perjanjian, yakni Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and Bali and Declaration of ASEAN Concord. Berikut ini tahapan terbentuknya Timor Leste yang menjadi negara independen. Yang pertama, dari 1700 hingga 1975, Portugis menduduki Timor Timur, di mana Portugis ini mengkolonialkan daerah Timor Timur. Lalu dekolonisasi Portugis terhadap Timor Leste, di mana Portugis melakukan perjanjian terhadap setiap negara kolonial yang mereka duduki untuk mengambil keputusan sendiri apakah akan tetap di bawah Portugis atau tidak. Lalu yang ketiga, gerakan kemerdekaan, di mana gerakan kemerdekaan ini terbagi menjadi 3, yakni gerakan yang ingin mengikuti Portugis atau Timor ini masih tetap di bawah Portugis, mengikuti Indonesia, atau juga menjadi negara independen, di mana menjadi negara independen ini dipimpin oleh Partai Fretilin. Lalu 1976 hingga 1998 ini merupakan upaya Indonesia untuk memasukkan Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia, yang dimana operasi ini bernama Operasi Seroja, yang menjadikan Timor Timur ini menjadi provinsi ke-27 dari Indonesia. Lalu terjadinya pemberontakan oleh Partai Fretilin terhadap militer Indonesia, yakni yang terkenal yakni tragedi Santa Cruz. Selanjutnya yang terakhir yakni referendum yang disponsori PBB, di mana Presiden Indonesia saat itu yakni B.J. Habibie memberikan 2 opsi kepada Timor Timur. Yang pertama, Timor Timur menjadi otonomi khusus atau mendirikan negara sendiri. Lalu pada pemilihan tersebut 80% memilih untuk menjadi negara sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan upaya Timor Leste dalam menjadi bagian dari pada ASEAN sebagai anggota resmi. Dalam memahami dinamika atau proses Timor Leste menjadi anggota resmi ASEAN, ada 4 variabel penting yang harus kita pahami. Menurut analisis kami, yang pertama adalah sikap dan prioritas pemimpin daripada Timor Leste. Yang kedua adalah dukungan dari anggota ASEAN. Yang ketiga adalah penolakan dari anggota ASEAN. Berikutnya adalah bagaimana Timor Leste abstain dari voting on shame terhadap junta militer yang terjadi di Myanmar. Yang akan saya jelaskan secara komprehensif bahwa Timor Leste resmi berdiri pada tahun 2002 sebagai negara yang merdeka. Sudah ada niat kuat daripada Timor Leste untuk ikut ke dalam ASEAN menjadi anggota resmi. Yang tahun 2005, Timor Leste ikut forum regional yang nanti dinyatakan oleh pemimpin Timor Leste bahwa menjadi bagian resmi daripada ASEAN menjadi prioritas utama, yang tercatat pada tanggal 4 Maret 2011, yaitu pengajuan resmi Timor Leste kepada ASEAN. Ditinjau dari sejarahnya, walaupun Timor Leste lepas dari Indonesia melalui sejarah yang kelam dan berdarah, bahwa Indonesia tetap mendukung dan bahkan mendorong Timor Leste untuk menjadi bagian dari ASEAN. Namun pada prosesnya, ada beberapa negara yang menolak, seperti misalnya Singapura dan Laos. Bahwa misalnya Singapura menolak Timor Leste untuk ikut ke dalam ASEAN karena dinilai Timor Leste adalah negara yang kurang berkembang. Bahwa Singapura melihat Timor Leste belum sebanding atau selevel terhadap negara-negara anggota ASEAN, 10 negara lainnya. Lalu Timor Leste pun dianggap kurang siap dengan alasan ekonomi.
pada tahun 2013, ASEAN membentuk satu badan khusus tim pencari fakta atau tim studi bernama ASEAN Coordinating Council Working Group. Yang di situ mendapat temuan-temuan seperti misalnya Timor Leste belum memiliki embassy atau kedutaan di 10 negara anggota lainnya. Tahun 2015 juga ada seruan dari Singapura yang menilai bahwa Timor Leste belum memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam hal ini untuk menunjang proses pertumbuhan ekonomi. Sehingga temuan tersebut membuat 6 negara menolak keikutsertaan Timor Leste ke dalam ASEAN. Dalam hal ini Singapura, Myanmar, Malaysia, Laos, Brunei, dan juga Vietnam. Yang dinilai nanti bahwa sumber daya ASEAN yang terbatas nanti akan tergerus untuk membantu Timor Leste untuk berkembang. Sehingga hubungan daripada Timor Leste dengan negara-negara ASEAN menjadi hubungan bantuan, bukan kerjasama. Singapura juga menilai bahwa keikutsertaan Timor Leste ke dalam ASEAN itu dapat menjadi hambatan terhadap proses perkembangan MEA atau AEC yang tadi dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Juga Timor Leste memiliki hubungan-hubungan dengan negara di luar ASEAN seperti misalnya Portugal, Australia, Jepang, dan Cina dalam proses pertumbuhan ekonomi dan proses pembuatan negara secara legal formal maupun legitimasinya. Sehingga anggota ASEAN menilai bahwa hubungan Timor Leste dengan keempat negara tersebut menjadi tantangan dan juga ancaman bahwa ASEAN memiliki satu prinsip deklarasi yaitu freedom, bebas, dan juga neutrality yang menjadi catatan bahwa Timor Leste dapat menjadi negara satelit atau negara pion dari dalam ASEAN bahwa nanti keempat negara bisa menyebarkan pengaruhnya sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan yang terjadi di dalam ASEAN. Lalu masuk ke poin keempat, abstain dari voting on shame junta militer yang terjadi di Myanmar, yang dimana ini dipengaruhi oleh Kamboja, junto Cina dalam konteks pengaruh, yang menjadi hambatan bagaimana Timor Leste ikut ke dalam ASEAN. Sehingga menurut analisis kami, menurut hemat kami bahwa 4 variabel tersebutlah yang menjadi poin penting dalam proses Timor Leste menjadi bagian resmi daripada ASEAN. Berikutnya akan saya jelaskan tentang surat resmi yang dirilis di website resmi ASEAN pada KTT 40/41 tentang penerimaan Timor Leste bersyarat. Dalam konteks Timor Leste menjadi bagian resmi daripada ASEAN, saya akan menjelaskan status Timor Leste terbaru di ASEAN. Yang pertama adalah qualified by principality. Di sini secara prinsip dan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, ada 4 poin, 4 syarat dalam menjadi anggota daripada ASEAN. Timor Leste dinilai lolos secara teknis namun terkendala secara etis, bahwa syarat-syaratnya sudah terpenuhi namun apabila ditinjau dari level ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain sebagainya, Timor Leste dinilai kurang memadai, belum cukup, bahkan bisa dibilang belum sebanding dengan 10 negara anggota lainnya. Sehingga tadi yang sempat saya jelaskan bahwa hubungannya menjadi hubungan bantuan, bukan hubungan kerjasama. Lantas secara teknis, Timor Leste dinyatakan lulus. Maka dari itu, dikeluarkanlah surat resmi yang menyatakan status Timor Leste di ASEAN sebagai observer. Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya Timor Leste sudah dinyatakan sebagai observer, sebagai the other, sebagai negara di luar ASEAN yang dapat meninjau, melihat proses bagaimana ASEAN berkembang. Namun pada saat ini, observer ini dikeluarkan secara resmi dan secara legitimate bahwa Timor Leste diperbolehkan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang nanti akan dibentuk satu roadmap, satu rencana, satu blueprint dalam membantu Timor Leste untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh negara-negara lain. Dalam hal ini juga dibentuk support system, di mana disebutkan dalam surat resminya bahwa seluruh anggota ASEAN wajib untuk membantu Timor Leste dalam mengikuti roadmap tersebut. Dan juga tidak hanya internal, juga mitra eksternal ASEAN lainnya. Sehingga Timor Leste tidak hanya diakui lolos secara teknis, namun dibantu juga untuk menghadapi kendala-kendala etis lainnya.
yang nanti akan dilakukan comprehensive assessment pada tahun 2023 untuk melakukan evaluasi ulang atau peninjauan ulang sehingga Timor Leste dapat menjadi anggota penuh atau yang kami sebut sebagai full membership, anggota resmi daripada ASEAN. Sekian presentasi dari kami tentang studi kasus Timor Leste dan ASEAN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.